Bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimana mendidik anak yang saat ini sudah dewasa dan sulit dinasihati karena kita kurang mendidiknya di saat mereka kecil. Bukan kita, Anda, saya tidak ikutan. Ya, saya sudah punya istri, punya anak, mungkin Anda yang tidak tepat. Apakah kalau anak-anak kita, anak Anda sudah menikah, juga masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidiknya? Dua pertanyaan. Pertama, ada orang tua yang merasa sulit untuk mendidik anak, memberikan nasihat saat dia dewasa. Coba istighfar dulu. Mungkin selama ini Anda yang kurang perhatian kepada anak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Juga amalan sunnahnya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita coba lanjutkan, pemirsa dimanapun Anda berada, kesulitan nasihat yang diterima oleh anak. Terkadang bukan karena anak itu tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, tapi seringkali diakibatkan karena orang tua tidak memiliki perhatian yang cukup kepada anak sebelumnya. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, seorang ayah yang dengan segala kesibukannya itu masih memberikan waktu yang luang untuk bermain, mengamati dan hadir dalam keadaan dan permainan anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi, walaupun tinggal beliau di Palestina, anaknya berada di Mekah, itu masih tetap bisa mengontrol, Pak. Beliau melihat bagaimana lingkungannya, perkembangannya, mainnya, tentang asiknya, tentang kisahnya. Sehingga ketika orang tua hadir dalam dunia anak, anak tidak merasa kehilangan dengannya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-31 ayat 13 sampai ayat 19 itu. Ada 4 pendidikan dini yang harus ditanamkan pada anak sejak awal. Sehingga anak itu akan mudah nanti mendekat kepada Allah, dekat dengan orang tua, dan bergaul balik dengan lingkungannya. Ayat 13-nya pengajaran tentang tauhid. Ayat 14 sampai 15 mengajarkan tentang bagaimana pendekatan anak dengan kedua orang tuanya. Ayat selanjutnya mengajarkan tentang bagaimana pendidikan salat ditanamkan sejak dini. Dan yang keempat tentang akhlak supaya dia dekat dengan lingkungannya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Mohon maaf, kita itu bukan nabi, rasul juga bukan. Surganya tidak sedekat Nabi Ibrahim. Maaf, gelar kita bukan Khalilullah, bukan Abul Anbiya. Sesibuk apa sih? Kadang-kadang pekerjaan berangkat gelap, pulang gelap, anak tidak bisa terlihat dengan baik. Ini barangkali yang menyebabkan anak-anak kadang ingin mencari perhatian. Bukan karena nakal, tapi mungkin karena orang tuanya tidak hadir dalam dunianya. Yang jadi persoalan. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya pengalaman yang sama. Ya, setiap Anda pulang ke rumah, anak kan tidak akan menyebut dengan profesi Anda. Anda jadi direktur di kantor, tapi di rumah, anak Anda itu mengharapkan ayah, bukan direktur. Pernah Anda pulang disambut oleh anak, Pak Direktur, Masya Allah, hebat kalau begitu Anda. Saya selama ini pulang ke rumah, anak kami masih kecil-kecil, sejak dia usia 3 tahun, anak yang pertama, itu menanti depan rumah. Gak pernah saya pulang sampai ke rumah dibuka, sampai hari ini dengan adiknya. Kalau menyambut kami, datang dia berdua, tidak pernah memanggil sampai hari ini, Ustadz, tidak. Ternyata mereka menunggu ayahnya gitu. Satu kejadian, karena tahu saya sering kali pulang malam, dia siangnya tidur. Banyak dia tidur, supaya tunggu malam saya datang. Ternyata kadang ingin menampilkan sesuatu. Ingin menyampaikan pesan tertentu. Kadang ingin menyampaikan pesan bahwa saya sudah menghafal surat 8 jam tunggu-tunggu itu. Antum juga begitu. Anak antum mungkin menyiapkan karya macam-macam. Cuman ketika pulang, beban pekerjaan Anda yang di luar itu kadang dibawa ke rumah. Itu yang membuat kita tidak adil. Itu yang repot. Kadang-kadang masalah di kantor dibawa ke rumah. Nyampe ke rumah anak sudah menunggu. Sudah menyusun senyum sebaik mungkin, ketika dibuka ayahnya cemberut. Papa, diam kamu. Hah? Kenapa mas? Kamu lagi ikut-ikutan. Ikut apa? Jadi nggak nyaman situasinya. Begitu saya datang tiba-tiba, Buya, main bola yuk. Main bola tuh. Main kita apa malam? Itu yang menarik. Sampai besoknya diceritakan sama bundanya, Buya itu capek kak, tunggu dulu ya. Pijitin dulu, bobok sebentar, baru main. Besoknya ditunggu, Masya Allah, di depan pintu. Buya, capek ya?
Masya Allah. Ayo sini Bobo, kakak pijitin. Pijitin Pak. Bobo dulu, Bobo merem, katanya merem. Begitu merem kita, baru semenit. Ya bangun, main bola yuk. Masya Allah. Tapi itu tuh susah didapatkan lagi ketika dia dewasa. Jadi kalau Anda nggak dapat sekarang, besok Anda tidak akan bisa meraihnya. Karena itulah orang tua seperti Ibrahim alaihissalam memberikan perhatian yang dalam. Anak itu punya rasa. Jangankan mendengar nasihat bapak ibu, ya nyawa saja mau diserahkan kok. Bapak cuma mimpi melihat kamu begini. Kak, kerjakan sekarang Pak. Coba antum tes pulang dari sini. Bapak tadi ikut kajian, Quran Sunnah Solution. Wah, dapat gambaran, nyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Wah, sesat Pak itu, jangan ikuti lagi. Repot gitu kan. Jadi yang pertama itu demikian. Pertama kita koreksi dulu. Yang kedua kita mendekat kepada Allah berdoa, ya Allah, tidak engkau titipkan anak itu kepada ibunda yang lain kecuali pada hamba ya Allah. Berikan kekuatan. Hamba yakin engkau tidak pernah memberikan ujian kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Sentuh hatinya ya Rabb. Sentuh hatinya ya Rabb. Ingat ketika seseorang telah menikah pun, kewajiban untuk memberikan nafkah berhenti memang. Tapi mohon maaf, perhatian itu kan tidak terputus. Anda masih berhak memperhatikan, memberikan arahan dan sebagainya. Karena itu, jangan putus dalam memberikan nasihat, sampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau tidak pakai bahasa akal, gunakan bahasa hati. Setidaknya jadikan dia teman dalam kehidupan. Insya Allah dengan kalimat yang menyentuh, lama-lama dia akan tersadar. Jadi buka dengan doa, setelah itu ajak untuk berbicara dengan bahasa hati. Nah, Mama bersyukur kamu sekarang sudah tumbuh dewasa, cukup pintar, teman kamu banyak. Dulu saat kamu dikandung, masuklah ke situ. Besar harapan Mama terhadap kamu. Tiap malam Mama bermohon kepada Allah mengalirkan air mata. Supaya kita itu bisa sama-sama. Sama-sama duduk, sama-sama tersenyum. Kita bisa bahagia. Saat kamu berada dalam sekian bulan, harapan itu semakin tinggi. Ayah menambah peluk keringatnya supaya kamu bahagia. Kami berdoa supaya kamu tidak seperti kami. Makannya mungkin terbatas dan sebagainya. Pelan-pelan. Sampai sudah masuk ke dalam jiwanya, baru antum sampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Insya Allah pelan-pelan di situ akan hadir kebaikan-kebaikan. Demi Allah saya katakan, sepanjang menjadi orang tua, akan ada satu chemistry yang terbangun antara dua hati, yang satu sama lain akan saling tersentuh di situ. Semoga Allah memberikan kekuatan insya Allah. Baik, tidak ada yang walin kundang kecuali dalam cerita ya. Baik.